Pada bulan Maret 1992, saya merasa bangga dengan kehadiran anak indigo dalam keluarga kami. Tentu saja saat itu saya tidak tahu bahwa ia adalah anak indigo. Saya belum mendengar tentang fenomena anak indigo ini sampai 6,5 tahun kemudian. Tetapi ketika mengingat-ingatnya, saya menyadari bahwa semua pertanda menunjukkan demikian. Kuceritain ya. Beberapa menit setelah melahirkannya, putri saya memberitahu nama yang cocok untuknya. Saya memiliki 3 pilihan nama, dan ketika suster meletakkan putri saya di atas perut saya memintanya untuk menunjukkan nama apa yang disukainya dengan mengedipkan matanya yang lebar. 1 kali berarti ya, dan 2 kali berarti tidak. Melly, ia mengedipkan matanya 2 kali. Tania, sekali lagi ia mengedipkan matanya 2 kali. Murni, kali ini ia berkedip 1 kali. Jadi ia pun diberi nama Murni. Ia terlambat bicara dan baru bisa berbicara setelah usia 2,5 tahun. Ya, tentu saja berbicara dalam bahasa Indonesia. Sebagai seorang anak, ia memang sering berceloteh. Saat berusia antara 12 dan 18 bulan, ia berbicara secara tak menentu. Tetapi ia terlihat sangat ingin mengungkapkan sesuatu. Saya dapat melihat dari matanya bahwa ia berusaha untuk mengatakan sesuatu, dan tidak tahu mengapa kami tidak mampu memahaminya. Suatu hari ketika kami sedang melaju di jalan tol, Murni menunjuk sebuah mobil yang melintas dan berkata, "Lelaki itu jahat." Karena kami mengetahui bahwa ia memiliki jiwa yang bijak, saya memintanya untuk mengatakan lebih banyak lagi. Murni lalu bercerita panjang lebar tentang apa yang sudah orang itu lakukan dan betapa sedihnya dia. Saya bisa merasakan bahwa Murni merasa sangat frustasi karena memiliki kosakata yang terbatas untuk menceritakan kisahnya. Sejak saat itu, Murni melakukannya beberapa kali, menceritakan apa yang orang di sana itu rasakan. Terkadang saya memintanya untuk bercerita lebih banyak, tetapi ia menolaknya. Minatnya terhadap orang itu sudah berlalu, dan ia ingin bergerak ke hal-hal lainnya. Saat menginjak usia 3 atau 4 tahun, ketika saya berusaha menjelaskan sesuatu kepadanya, Murni sering menyela saya dengan berkata, "Aku tahu." Saya kemudian bertanya, bagaimana ia tahu? Dan ia menjawab, "Karena Mama, aku tahu semuanya." Dengan nada yang sangat terus terang. Saya tidak meragukan bahwa ia memang benar-benar mengetahui semuanya. Sekarang ketika ia berkata, "Aku tahu," atau "Aku sudah tahu," saya akan berhenti dan berkata, "Oh iya, Mama lupa kalau kamu sudah tahu semuanya." Ia mempercayainya dan begitu pula saya. Ketika Murni hampir berusia 2 tahun, kami menerima anak indigo lain di dalam keluarga kami. Dia lahir bulan Januari 1994. Hani adalah bayi perempuan yang pendiam, tidak seaktif kakaknya, dan kebiasaan tidurnya tidak tentu. Dan terkadang saya menghabiskan waktu pada malam hari bersama mereka di sofa. Ketika berusia 9 bulan, Hani jatuh sakit. Ia muntah-muntah dan mengalami diare. Hani menjalani serangkaian tes selama 6 bulan. Ketika usianya 14 bulan, ia belum bisa berjalan. Saya melihat seolah ia terlalu lemah untuk berdiri. Para dokter tidak dapat menemukan sesuatu yang salah sampai seorang dokter berkata, "Hani alergi pada zat tepung." Kami lalu menyingkirkan semua terigu dari makanannya, dan kesehatannya langsung membaik. 2 minggu kemudian, ia dapat berjalan. Kami mempertahankan diet yang ketat terhadapnya, dan
Hani menjadi baik-baik saja. Pada saat tahun baru, tak lama sebelum ia berusia 2 tahun, Hani kembali jatuh sakit. Ia mulai menjalani serangkaian tes lagi. Tak seorang dokter pun yang menemukan sesuatu yang salah pada dirinya, kecuali infeksi telinga. 2 minggu setelah ulang tahun kedua, terlihat jelas bahwa kondisi Hani makin lemah. Pada suatu malam, sebelum bertemu dengan dokter, saya menangis karena saya yakin akan kehilangan dirinya. Saat itu Murni hampir berusia 4 tahun. Ia mendatangi saya dan berkata, "Mama, adik tidak akan meninggal." Saya merasa gembira karena Murni mengetahui yang sebenarnya. Keesokan harinya, mendadak Hani mengalami kejang di ruang dokter, dan saya berhasil membawanya ke rumah sakit tepat pada waktunya. Petugas di ruang gawat darurat berkata kepada saya bahwa Hani berada pada tahap posturing, atau hal terakhir yang dilakukan oleh tubuh sebelum otaknya mati. Dokter akhirnya berkata bahwa ada tumor sebesar anggur di otaknya. Mereka bersiap-siap melakukan pembedahan darurat untuk membuangnya. Dokter bedah berkata bahwa tumor itu terlihat sangat ganas dalam pemindaian MRI, sehingga pembedahan ini akan diikuti dengan serangkaian kemoterapi atau radiasi. Ketika Hani mulai stabil, kami diizinkan untuk menjenguknya. Saya berdiri di ujung tempat tidurnya, dan saya melihat dari mata batin saya, wajah dengan senyum yang lebar sedang berputar-putar di atas tubuh Hani yang terbaring lemas itu. Itu adalah wajah Hani yang sedang tertawa dan berkata, "Aku baik-baik saja, Mama. Aku akan sehat. Percayalah." Saya mendengarnya mengatakan hal itu berkali-kali. Lalu saya bergerak ke sisi Hani dan mengambil jemarinya yang kecil di tangan kanan saya. Saya meletakkan tangan kiri saya di kepalanya. Dengan mata tertutup, saya diam-diam memanggil semesta. Saya meminta semua doa yang dibacakan semua orang agar terkumpul untuk Hani. Saya merasakan kekuatan yang terkumpul sejauh Amerika, Australia, Eropa, Asia, semua. Tiba-tiba, dalam kecepatan yang luar biasa, energi tersebut berubah menjadi pita putih yang menyilaukan. Energi itu bergerak ke arah kami seperti komet dengan ekor yang berkilauan. Walaupun mata saya masih tertutup, saya dapat melihatnya, menembus jendela rumah sakit. Saya merasakan energi itu memasuki tubuh saya dari sisi kanan, bergerak ke lengan kiri saya, dan masuk ke kepala Hani. Ketika energi ini memukul tumor di kepalanya, tumor tersebut meledak seperti kembang api, seolah tumor itu dihancurkan. Itu adalah hal terindah yang pernah saya lihat. Saya dilingkupi oleh kedamaian yang belum pernah saya rasakan. Dalam hati saya tidak ragu lagi bahwa Hani akan segera sembuh. Setelah operasi, dokter datang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Ia berkata bahwa tumor itu tidak terlihat begitu ganas lagi seperti dugaannya. Tetapi ia tidak mau mengambil resiko dan berkata bahwa itu adalah tumor jinak. "Ini adalah keajaiban," demikian katanya. Setelah sampel jaringan dikirimkan ke 3 laboratorium berbeda dan bahkan ke rumah sakit khusus kanker di Jakarta, mereka masih belum mampu mengidentifikasinya. Akhirnya jaringan itu dianggap sebagai tumor jinak dan perawatan yang dibutuhkan hanyalah dengan pembedahan. Berita itu tidak membuat saya heran. Hani benar-benar anak ajaib. Hani sekarang sudah berusia 6 tahun, sehat dan gembira. Intoleransi yang dimilikinya terhadap zat tepung menghilang setelah operasi, dan ia tidak menjalani diet apapun.
Kami dapat melihat dari pemindaian MRI bahwa otak kirinya hampir beregenerasi dengan sempurna dan membuat semua orang heran, terutama para dokter tentu saja. Hani didiagnosis mengalami gangguan Central Auditory Processing dan menjalani terapi wicara selama 2 tahun. Sekarang ia sudah duduk di taman kanak-kanak dan berada di jalur yang benar. Saya tahu para malaikat berada di sekitarnya. Pada usia 18 bulan, jarinya terjepit pada ban berjalan di bandara. Dalam sekejap, seorang lelaki yang berada di dekat kami langsung merawat jarinya yang terluka parah. Ketika kami menunggu para medis, dia tetap tinggal dan menghiburnya. Di rumah sakit, para dokter merasa heran dengan keadaan luka yang sudah dirawat dengan begitu baik. Saya melihat kartu nama yang diberikan oleh lelaki itu. Kartu itu bertuliskan nama Dokter Mulyawan. Ia benar-benar mulia dan menjadi malaikat bagi kami. Setiap kali kami mengheningkan cipta atau melakukan meditasi bersama, Hani akan menunjuk dan berkata, "Itu Tuhan," dan "Itu para malaikat." Ia melihatnya di mana-mana dan bahkan mengatakan kepada saya apa yang mereka katakan kepadanya. Saya merasa terpesona oleh perkataannya itu. Saya harap saya dapat melihat apa yang ia lihat. Saat saya berada di pesawat dan terbang di antara awan, Hani selalu menunjuk dan berkata, Tuhan dan sekumpulan malaikat sedang melambai-lambaikan tangan kepadanya sambil berkata, "Selamat datang Hani, kami senang kamu berada di sini." Beberapa kali di saat-saat yang tidak mengenakan, anak-anak saya memberikan saran yang sederhana tetapi indah. Ketika saya sedang sedih, mereka akan memberikan kata-kata penghiburan yang manis. Berbagai pemikiran dan kebijaksanaan yang keluar dari mulut mereka adalah keajaiban tersendiri. Hal itu membuat saya berhenti sejenak dan membantu saya untuk menyadari betapa saya kurang memerhatikan hal-hal yang penting. Seseorang pernah berkata kepada saya 1,5 tahun yang lalu, melalui seorang medium, bahwa kedua anak saya adalah anak-anak sinar biru. Ya, anak-anak saya mengalami masalah saat masa bayi mereka. Tapi kini, anak-anak saya memancarkan sinar berwarna pelangi ke kehidupan banyak orang. Berkah dari Sang Empunya segala.